Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat horor. Dalam kesempatan kali ini, saya Ilyas akan menceritakan kisah dari pengalaman Ibu Yunawati Hariman yang mendapatkan bisikan arwah di malam ketiga. Kita sebut saja Ibu Tia. Namun sebelum lanjut videonya, alangkah baiknya untuk menekan tombol subscribe terlebih dahulu dan nyalakan lonceng notifikasinya agar tidak tertinggal berita terupdate dari kisah-kisah video menarik lainnya dari channel saya ini. Dan terima kasih banyak bagi yang sudah subscribe di channel saya ini, dan bagi sahabat horor yang telah mengklik video ini, terima kasih banyak. Kisah kali ini saya awali dari Pak Hariman menelepon seseorang yang bernama Arnita. "Papamu kritis, cepat ke rumah sakit," telepon Hariman kepada Arnita, anak sulung Haryadi, pasien yang sedang menderita hepatitis B di ruang rawat inap Rumah Sakit Fatmawati, Jakarta Selatan. "Aduh, maaf, saya gak bisa datang ke rumah sakit. Saya lagi sibuk bikin skripsi untuk S2. Saya di Universitas Parahyangan, Bandung," jawab Arnita santai sambil menyetir mobil sedan BMW di jalan tol Cipularang dari Jakarta menuju Bandung. "Kamu ini anak manusia apa anak setan sih? Bapaknya sedang kritis di rumah sakit, bahkan sedang menghadapi kematian. Kamu malah lebih mementingkan kuliah kamu. S2, S kebo, S mambo, es lilin lah di Bandung. Kamu izin dululah tengok orang tua yang sedang gawat di rumah sakit," teriak Hariman, adik kandung Haryadi, ayah Arnita. Hariman adalah suami Tia, ayah dari 2 anak gadis yang saat ini semuanya sudah di perguruan tinggi. Arnita adalah keponakan suami Tia, seorang anak perempuan yang benar-benar sudah hidup bergaya orang barat. Seseorang yang sibuk mengejar karir pendidikan dan sibuk dengan dunianya, sampai tidak lagi memperdulikan ayahnya. Si ayah, Haryadi, adalah seorang duda yang telah ditinggal oleh istrinya menikah lagi. Istrinya tersebut tidak lain adalah ibu dari anak-anaknya yang berjumlah 4 orang. Keempat anak Haryadi tersebut semuanya tidak pernah peduli dengan ayah mereka. Bahkan si ayah pengangguran dibiarkan hidup terlunta-lunta dan tinggal di rumah kardus, rumah sewaan di daerah kumuh pinggir jalan Kereta Senen, Jakarta Pusat. Sedangkan mantan istrinya kini menikah dengan orang asing, pria Nigeria, dan tinggal di Perth, Australia. Sang mantan kini sudah menjadi wanita kaya raya dan tidak peduli juga kepada anak-anaknya. Jangankan saling mendatangi, bertelepon pun tidak pernah dilakukannya. Haryadi dulu pernah kaya, sukses sebagai bisnismen, tapi karena terlilit hutang yang banyak dan usahanya bangkrut, maka Haryadi terpaksa menggelandang dan tinggal di rumah kardus tepi jalan kereta api wilayah Jalan Bungur, Senen, Jakarta tersebut. Warga di dekat tempat tinggalnya sama sekali tidak mengetahui bahwa Haryadi adalah mantan orang kaya dan semua anak-anaknya sukses berkarir. Arnita, anak tertuanya, malah mempunyai 4 apartemen mewah dan tanah yang beratus hektar yang dijadikan usaha perkebunan karet di daerah Tugu Mulia, Ogan, Komeringlir, Sumatera Selatan. Tapi walau semua anaknya berduit, namun tidak satu pun anak yang dapat memperhatikan orang tuanya. Bahkan mereka tidak tahu di mana tinggalnya, tidak tahu apa yang dimakan ayahnya, dan tidak tahu apakah si ayah sehat atau sakit. Semua anak-anaknya tidak ada yang peduli kepada bapaknya, tidak mau mengurus bapaknya,
tidak mau menengok bapaknya. Bapaknya mau hidup atau mati. Mereka semua berperilaku masa bodoh dan juga super cuek. Karena Tia tahu betul keadaan Haryadi yang begitu menderita, maka Tia segera menjemputnya di kawasan kumuh tempat kontrakannya. Di situ Tia terkejut karena Haryadi sudah 2 minggu terkapar sakit. Dia demam tinggi, tubuhnya sangat pucat dan panas. Matanya tinggal putih dan bola hitamnya sudah tenggelam karena suhu panas tubuh yang berlebihan. Panasnya setelah ditensi 50 derajat Celcius lebih. Bersama dengan suaminya Tia memasukkan Haryadi ke dalam mobil miliknya dan membawanya ke rumah sakit Fatmawati. Di rumah sakit kebetulan ada keluarga Tia yang menjadi suster kepala dan Tia menitipkan Haryadi kepadanya. Tetangga Haryadi memang tidak saling peduli dan mereka tidak mau tahu mengapa pria berumur 67 tahun itu mengurung diri di dalam rumah. Dengan biaya pribadi Tia mengurus Haryadi bersama suaminya yang merupakan adik kandung dari Pak Haryadi yang sangat sayang kepada si abang. Berapapun biaya rumah sakit, Tia telah mempersiapkan hingga Haryadi sembuh total. Setiap hari pulang dari kantor, Tia menyempatkan diri ke rumah sakit. Begitu juga dengan suaminya, Pak Hariman. Setelah 4 hari di rumah sakit, kesehatan Pak Haryadi agak membaik. Suhu tubuhnya mulai menurun dan sudah bisa makan, walau sedikit, dan infusan masih terus tertancap di tangan kirinya. Dia berusaha menghubungi anak-anaknya, tapi semuanya tidak peduli dan acuh tak acuh. Bagaimana kalau kita bergilir menjaga bapakmu di rumah sakit? Arnita datang dan sesekalilah menunggui bapakmu di sini, kata Tia menelepon Arnita dari rumah sakit Fatmawati. Aduh, maaf Mbak, yuk nggak usahlah bapak tunggui, biar aja di rumah sakit sendirian, kan ada dokter dan suster di sana. Soal biaya yang Mbak yuk keluarkan nanti aku yang ganti. Tenang aja, jangan takut, semua uang yang telah dikeluarkan akan aku ganti. Terus Arnita, Mbak bukan minta ganti biaya yang Mbak sudah keluarkan. Mbak memberitahu kamu tentang ini dengan mengharapkan agar kamu bisa punya rasa simpati, empati kepada ayahmu yang sedang sakit. Bapak kamu selalu menyebut nama anak-anaknya. Dia berharap agar kalian datang kepadanya. Dengan kehadiran kalian, saya yakin penyakit bapak kalian ini akan berkurang, bahkan bisa jadi dia langsung sembuh, kata Tia. Aduh, maaf Mbak Jo, aku tidak punya waktu. Enggak tahu adik-adik yang lain, barangkali mereka bisa, jawab Arnita tetap santai kepada Tia. Kasihanilah bapak kalian ini, siapa lagi yang akan datang menjenguknya selain kalian, harap Tia. Dengan lantang Arnita berkata, biarin saja Mbak Yo, enggak usah ditungguin. Jika dia mati itu berarti ajalnya sudah tiba. Belakangan ini di Jakarta sudah menjadi tren para wanita karir tidak memperdulikan lagi orang tua mereka. Kesibukan kerja dan ambisi di dalam mengejar uang telah membutakan anak-anak kepada orang tua mereka. Hubungan kasih sayang, cinta dan empati kepada orang tua makin lama makin menghilang di kalangan intelektual dan kaum megapolis yang bermukim di apartemen-apartemen mewah Jakarta. Haryadi berkata, yuk anak-anakku mana? Kok tidak ada yang membesuk aku? Keluh Pak Haryadi suatu hari kepada Tia.
Karena kasihan melihat Tia sangat berharap bertemu anak-anaknya, maka Tia berusaha membesarkan hatinya. Sudahlah Kang, anak-anak Akang semuanya lagi sibuk. Nanti kalau mereka sudah tidak sibuk, mereka pasti datang ke rumah sakit membesuk Kang Haryadi. Rayu Tia kepada Haryadi. Yuk anak-anakku semuanya tidak peduli lagi sama aku ini. Mereka biarkan aku tenggelam dalam penderitaan hidup dan mereka biarkan aku merana. Selalu kesepian menghadapi hari-hari dalam kehidupan. Anak-anakku akan kualat kepadaku, pasti Tuhan tidak tidur dan Allah akan memberikan azab kepada mereka yang menterlantarkan aku, ayah kandungnya, membiarkan aku hidup sendiri dalam kesengsaraan. Kalau mereka mau, mereka bisa membuatkan aku rumah dan menjadikan aku seseorang yang hidup layak seperti kebanyakan teman-temanku seangkatan. Mereka semuanya kaya dan mereka punya uang untuk menolong aku jika mereka mau. Tapi yuk, mereka tidak mau dan tidak peduli sama sekali kepadaku, ungkap Pak Haryadi dengan mata yang berkaca-kaca. Setiap kali lebaran, Pak Haryadi mengaku bahwa hari besar umat Islam itu adalah hari yang sangat menyedihkan baginya. Semua orang berkumpul dengan anak-anak, cucu dan mantu, sedangkan dirinya tinggal sendiri di dalam gubuk tanpa makanan dan tanpa ada anak-anak dan mantu yang datang. Karena anak-anak tidak mau tahu kepada babaknya, maka mantu-mantu pun tidak mau tahu pula kepada mertuanya. Pernah beberapa lebaran, diam-diam Pak Haryadi mendatangi rumah anaknya satu persatu. Tapi karena anak-anaknya semuanya keluar negeri jika lebaran, maka Pak Haryadi tidak dapat bertemu anaknya. Walau memeluk agama Islam, tapi semua anak Pak Haryadi ini tidak melakukan ibadah puasa dan setiap lebaran mereka berhura-hura ke luar negeri. Ada yang pergi ke Yunani, Italia, Spanyol, dan bahkan ada yang pergi ke Amerika Serikat untuk bersenang-senang. Sementara ayahnya Pak Haryadi yang miskin, habis sembahyang hari raya sholat id, kembali ke rumah kardusnya dan minum air putih serta memakan beberapa gorengan serta kue-kue pemberian tetangga. Setelah sembuh dari sakit hepatitis B-nya, dia membayar semua biaya rumah sakit dan membawa Pak Haryadi tinggal di rumahnya. Dia mengosongkan satu kamar atas rumahnya dan dijadikan kamar khusus buat Pak Haryadi. Dia sangat senang tinggal di rumah Tia dan mereka sekeluarga memperhatikan kesehatannya. Dua anak Tia sangat tekun mengurus makanan dan obat-obatan omnya, dan Tia pun memberikan seluruh obat-obat yang dibutuhkan untuk pemulihan kesehatan Pak Haryadi. Setelah tinggal 1 tahun di rumah Tia, Pak Haryadi yang sudah sehat betul pamit untuk pergi berbisnis. Memang ada beberapa temannya mengajaknya usaha, di antaranya pembisnis bursa saham di Batch dan pembisnis elektronik buatan Jerman di Glodok, Jakarta Barat. Karena sudah sembuh betul, maka Tia dan suaminya mengizinkan Pak Haryadi untuk keluar dari rumah mereka. Namun di luar dugaan, ternyata Pak Haryadi hancur lagi dan diam-diam kembali ke rumah kardus di kawasan Senen, Jakarta Pusat. Aku malu selalu merepotkan kalian, yuk. Biarkan aku di sini dan jangan risaukan aku. Aku bahagia di sini dan aku lebih sehat sekarang ini, kata Pak Haryadi kepada Tia saat Tia dan suaminya menjenguknya di rumah yang sangat sederhana itu. Para tetangga Pak Haryadi kaget begitu mengetahui bahwa Pak Haryadi dulunya orang kaya dan anak-anaknya semuanya kaya raya di Jakarta ini. Bahkan Tia, kakak-kakak iparnya yang lain semuanya orang mampu dan mereka
terperanjat kaget begitu mengetahui bahwa keluarga Pak Haryadi semuanya orang mampu. Beberapa tahun kemudian Pak Haryadi terkena penyakit lagi. Kali ini dia terkena penyakit mematikan jantung koroner. Bersama kakak-kakak ipar Tia, mereka membawa Pak Haryadi ke rumah sakit Harapan Jaya di Jakarta Barat. Biaya yang dibutuhkan sangatlah besar, ratusan juta, dan mereka patungan seluruh keluarga untuk biaya operasi jantung itu. Karena terlalu parah, maka penyakit jantung koroner Pak Haryadi tidak dapat diselamatkan. Pak Haryadi kritis lagi dan sudah tidak punya harapan. Karena tinggal menunggu waktu kematian, maka Tia menelepon anak-anaknya sekedar untuk memberitahu. Tapi sekali lagi anak-anaknya tidak peduli dan bahkan menyumpahi supaya ayah mereka cepat mati agar tidak membuat keluarga repot. Untungnya keluarga Tia tidak repot mengurus Pak Haryadi ini. Mereka keluarga Tia mengeluarkan biaya berapapun besarnya, mereka ikhlas, dan karena keikhlasan itulah maka mereka tidak merasa repot. Benar saja pukul jam 12.30 malam pada malam Jumat Legi, Pak Haryadi menghembuskan nafas terakhir. Abang ipar Tia itu meninggal dengan tenang, dengan wajah yang teduh dan bibir tersenyum. Dia telah menikmati derita hidup yang begitu panjang, yang sebenarnya bukan uang tapi perhatian dan kasih sayang anak-anaknya. Uang tidak begitu dibutuhkan olehnya, dan hal itu diungkapkannya kepada Tia saat dia bercurhat kepada Tia. Yang dibutuhkannya dan tidak pernah didapatkan adalah kasih sayang dan perhatian anak-anaknya. Dia merasa iri kepada anak-anak lain yang sangat mengasihi orang tua dan memberikan perhatian penuh kepada orang tua mereka. Pak Haryadi meninggalkan anak-anak yang durhaka kepada orang tua, kepada bapaknya yang dibiarkan hidup merana terlontar kelantang-kelantung tanpa kasih sayang anak-anak, mantu dan cucu-cucunya, kata Tia kepada suaminya Pak Hariman. Saat jenazah telah dimandikan dan disemayamkan di ruang tamu rumah Tia di Ciledug, Kota Tangerang, keluarga Tia mengurus semua keperluan pemakaman dan semua keperluan ritual agama yang dibutuhkan. Kakak-kakak ipar Tia juga membantu dana, tenaga, dan pikiran. Saat jenazah akan dikuburkan dan usai penguburan, di luar dugaan Tia, Arnita datang dengan mobil mewahnya tanpa diikuti oleh suami dan 3 anaknya. Arnita berpura-pura sedih di depan jenazah dan Hariman sangat emosi melihat wanita yang berlaku seperti itu. Setelah menarik tangan Arnita ke belakang, menjauh dari jenazah, suami Tia marah besar kepada Arnita yang selama ini tidak memperhatikan sama sekali orang tuanya yang malang itu. Buat apa kamu berpura-pura menangis seakan-akan sedih menyaksikan kematian orang tuamu, padahal kamu senang dia cepat-cepat mati agar tidak mengganggu kebahagiaan hidupmu. Kamu menangis untuk menunjukkan seolah-olah kamu bersedih akan kematian bapak di depan banyak pelayat lain. Kambing kamu, setan kamu ini. Sebaiknya kamu tidak usah datang sekalian, dan sekarang juga pulang. Tidak usah mengantar jenazah ke pemakaman besok, bentak Hariman dengan emosional. Benar saja, Arnita pula meninggalkan jenazah dan tidak hadir dalam prosesi pemakaman ayahnya. Semua warga tetangga Tia hadir dalam prosesi dan semua berpartisipasi datang ke pemakaman. Pada malam ketiga setelah Pak Haryadi wafat, Tia membuat pengajian tahlilan 3 hari
dan mengundang orang-orang masjid. Setelah pulang, mereka memberikan bingkisan tanda terima kasih, dan hal itu sudah lazim dibuat di lingkungan tetangga Tia bila ada tahlilan. Tengah malam, pukul jam 11.30 lebih, Tia naik ke kamar atas. Tiba-tiba saat di depan kamar, Pak Haryadi sudah ada terlebih dulu. Tia bertemu dengan almarhum. Dia duduk di sofa berlampu kupu-kupu di depan kamarnya. Jantung Tia berdetak hebat dan tubuh Tia lalu menggigil karena kaget. Loh Kang, bukankah Akang sudah dikubur? Kenapa ada di sini? Yuk, jangan takut. Aku pulang untuk memberitahumu bahwa anak-anakku akan terkena musibah karena dia kualat kepadaku, ujar Pak Haryadi. Pada kesempatan pertemuan gaib itu, Pak Haryadi mengucapkan terima kasih yang besar kepada Tia, kepada suaminya dan kepada anak-anaknya. Yuk, aku datang untuk meminta maaf kepadamu. Selama ini aku benar-benar telah merepotkanmu, dan aku perlu memuji bahwa hatimu begitu baik, tulus, ikhlas mengurusku, padahal kau hanya adik iparku dan aku hanyalah abang iparmu. Aku tidak bisa membalas budi baikmu dan budi baik keluargamu, karena aku tidak punya kemampuan lagi untuk membalas budi baik itu. Tapi Allah tidak tidur, dan Allah lah yang akan memberikan ganjaran atas kebaikanmu itu. Karirmu akan bagus dan sangat bagus ke depan nanti, dan karir anak-anakku, akan amblas semua karena kualat kepada orang tua, kata Pak Haryadi lemah sayup-sayup, kemudian menghilang lenyap di telan angin. Pertemuan aneh ini tidak pernah diceritakan Tia kepada siapapun, termasuk kepada suaminya sendiri, Hariman, adik kandung almarhum dan keluarganya. Benar saja, pekan lalu Arnita terkena musibah tabrakan beruntun di kaki pegunungan Andes, Peru, Amerika Serikat. Arnita dan suaminya tewas seketika, dan ketiga anaknya selamat dan sekarang ditampung oleh mertuanya yang kaya raya di Rio de Janeiro, Brazil. Tak lama setelah itu, adiknya Ananda jatuh dari kuda dan menderita geger otak. Adiknya yang lain lagi, Zima, meninggal dalam tragedi kecelakaan pesawat di Nigeria. Sedangkan bagi Tia, sebagaimana yang diucapkan arwah Pak Haryadi, karir Tia begitu gemilang, karena di departemen tempat Tia bekerja tiba-tiba Tia yang berpangkat eselon 1 diangkat menjadi direktur jenderal dan Tia menjadi dirjen, orang kedua setelah menteri. Selama ini Tia hanya seorang direktur biasa yang berpangkat eselon 2. Menteri begitu dekat dengan Tia, begitu juga dengan Presiden SBY. Sangat menaruh perhatian kepada Tia yang digadang untuk disiapkan akan menjadi seorang menteri, satu-satunya menteri yang bukan dari partai politik. Batin Tia, apa yang dikatakan arwah Pak Haryadi kepada Tia benar adanya, dan Tia baru kemarin menceritakan hal itu kepada suaminya. Cerita tentang pertemuan Tia kepada almarhum Pak Haryadi saat ia melaksanakan prosesi tahlilan 3 hari kemudian. Hariman, suami Tia, meneteskan air mata dan memeluk Tia. Hariman membisikkan ke telinga Tia bahwa dia juga bertemu arwah Pak Haryadi di malam ke-17 dari wafatnya almarhum Pak Haryadi, dan hal itu dirahasiakannya kepada Tia. Saat bertemu arwah kepada Hariman, adiknya Pak Haryadi juga membisikkan hal yang sama, bahwa anak-anaknya akan terkena musibah dan Yunawati Hariman akan berkarir baik dan menancap dengan cepat.
Aku merahasiakan hal ini karena bila aku ceritakan, kukira kau tidak akan percaya kepada cerita muskil ini, tutur Haryadi kepada Tia. Dengan mata Tia yang telah berkaca-kaca, Tia pun minta maaf kepada suaminya karena dia juga merahasiakan pertemuannya di malam ketiga dengan arwah abangnya, di mana Tia juga khawatir akan menjadi fitnah, akan terjadi salah pengertian dari sang adik yang bisa dipersepsi negatif dan kontraproduktif. Akhirnya ternyata mereka berdua sama-sama menahan rahasia dan rahasia itu terbuka semua setelah mengetahui bahwa apa yang dikatakan arwah benar adanya. Kisah yang sangat memilukan bagi kita semua. Semoga dari kisah ini menjadikan kita lebih peduli lagi kepada kedua orang tua kita yang masih hidup, dan setelah wafatnya pun kita harus mendoakan mereka agar bahagia di alam sana. Sekian dulu kisah video kali ini. Sampai jumpa kembali di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.